Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Halo Sahabat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai bahaya rokok dan juga vape. Nah, seperti tadi kita lanjutkan lagi ya Dok, tadi kan Julia bilang bahwa faktanya tuh yang Julia dengar tuh ada asap rokok ataupun uap dari vape itu bisa menempel di benda mati dan itu tetap bisa kehirup gitu sama kita ataupun anak kecil yang biasanya sering deket-deket sama sofa misalnya, itu seperti apa Dok? Oke, jadi namanya third hand smoke ya, atau asap yang menempel. Jadi itu memang benar yang dibilang Julia itu adalah fakta bahwa asap yang dikeluarkan itu bisa menempel melalui permukaan-permukaan. Contoh sofa, karpet, pakaian, hordeng atau gorden tadi ya, kain-kain itu bisa menempel. Dan waktu dia bertahan di sana bisa berhari-hari, bahkan berminggu ataupun berbulan-bulan. Tergantung permukaan apa yang menempel. Dinding pun bisa. Wow. Ya, jadi kalau misalnya kayak pakaian bisa kita cuci. Kalau dinding kan agak susah ya, harus dicat dulu ya, harus dibersihkan pakai apa. Nah, jadi tergantung permukaannya dia bisa bertahannya lama atau tidak. Dan itulah yang itu berbahaya juga. Jadi sama dengan hampir mirip dengan perokok pasif ya. Jadi bahayanya itu mirip-mirip ya. Terutama pada anak-anak ya, karena kan anak-anak yang paling sering ya ada di sekitar rumah, di sofa-sofa kan, itu bisa terhirup dan juga menempel di kulitnya. Jadi masuk melalui kulit juga bisa, masuk melalui ke paru-parunya juga bisa. Wah, ya penyerapannya. Jadi lewat kulit juga bisa Dok? Kan terpapar nih, kita nempel-nempel atau dia menjilat-jilatin barang-barang yang ternyata menempel dari asap rokok tadi. Ya. Bahayanya sama, bisa memicu kanker, bisa memicu asma, bisa menjadi penyakit paru-paru yang lainnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Karena terlalu sering terpapar. Makanya untuk orang tua yang punya anak di rumah ya, anak-anak kecil yang masih bayi, mungkin masih balita, itu kan imunitasnya masih sangat rendah ya. Kemudian mereka kan nggak bisa kemana-mana ya, di rumah aja ya. Itu yang sering abai orang tuanya yang merokok. Pulang ke rumah ya dia nggak merokok katanya, tapi kan pakaiannya masih menempel. Makanya kita selalu edukasikan ke bapak-bapak yang mungkin belum bisa berhenti merokok, kalau ketika pulang di rumah jangan langsung peluk anaknya, jangan langsung gendong anaknya. Cuci tangan, ganti pakaiannya, kalau bisa mandi dulu, baru bisa bertemu dengan anak-anaknya, karena menciptakan kondisi yang lebih aman dan sehat. Baik, nah ini Dok bicara soal menempel di baju gitu ya, untuk mencucinya pun bisa digabung nggak sih bekas perokok, habis ngerokok gitu ya, baju dicampur sama baju anak-anak terutama misalnya? Kalau mau lebih aman, biasanya memang yang anak-anak kita pisahin. Tapi sebenarnya nggak ada literatur khusus yang bilang itu harus dipisah. Karena kan sifat deterjen sendiri adalah membersihkan. Ya. Baik Dok, mungkin bisa kita lanjutkan lagi, silahkan. Oke, ini tadi kita langkah sedikit tadi ya. Oke, tadi baru batas pada sistem pernapasan ya. Ada juga pada sistem kardiovaskular atau pada jantung ya. Jadi nikotin itu meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Jadi bisa memicu terjadinya hipertensi juga. Bahkan asap rokok itu pada pembuluh darah dia bisa mengkakukan atau elastisitas pembuluh darah itu akhirnya berkurang. Kalau dia kaku, maka peredaran darah pun akan terganggu nantinya. Kemudian risiko serangan jantung dan stroke meningkat signifikan terutama pada usia muda. Karena tadi semakin mudah terpapar dari si rokok atau asap rokok, maka resiko untuk penyakit jantung, penyakit paru, bahkan kanker tadi lebih cepat. Jadi bayangkan kalau misalnya ada adik-adik yang sudah merokok dari usia SD misalnya, mungkin nggak menutup kemungkinan usia 20 atau 30 tahunan bisa mengidap kanker ataupun terjadi penyakit pada paru-paru, penyempitan paru-paru, karena sudah terpaparnya sudah semakin lama ya. Semakin dini dia semakin cepat jadinya. Vape juga menyebabkan kekakuan pembuluh darah sehingga menyebabkan hipertensi. Jadi kurang lebih mirip-mirip ya, walaupun zatnya masih agak lebih sedikit
dibandingkan rokok konvensional, tapi tentu tetap berbahaya. Iya. Oke, pada sistem reproduksi dan kesuburan, kalau pada pria bisa terjadi penurunan kualitas sperma, disfungsi ereksi. Ini menyebabkan ketidaksuburan, ya. Kemudian pada wanita, siklus haid menjadi tidak teratur, resiko keguguran lebih tinggi. Pada ibu hamil yang merokok, ini sangat egois sebenarnya ya. Kalau ibu hamil yang merokok itu, bayi lahir prematur bisa terjadi, berat badan rendah, resiko kematian mendadak atau CIDS. Sebenarnya ini semua udah ada di label rokok. Iya. Ya, kalau lihat kita beli rokok, bahkan di iklan rokok yang di lampu merah itu sudah ada semuanya. Bahkan foto yang mengerikan foto ya, yang Dok, kankernya ya. ya, yang kanker laring akhirnya dibolongin. Ya. Karena tidak bisa lagi bernafas dengan normal, nah itu sudah ada di sana. Jadi kalau pada sistem reproduksi mungkin yang mau promil atau yang lagi berusaha tadi ya untuk punya anak, boleh dilihat apakah dia merokok atau enggak. Kalau misalnya lagi merokok, coba di stop dulu gitu ya. Karena bukan hanya untuk masalah kesuburan ya, tapi untuk kesehatan diri sendiri dan sekitar. Ya. Kemudian pada anak-anak dan bayi nih, paparan asap rokoknya mudah terkena asma anaknya ya, bisa terjadi infeksi saluran pernapasan atas, bahkan ke telinga juga bisa ya, otitis media dan alergi. Gangguan perkembangan otak dan perilaku juga tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Karena dari zat rokok dan vape tadi banyak sekali zat-zat kimianya ya. Kemudian resiko kematian mendadak atau CIDS pada bayi tadi. Makanya berbahaya sekali. Jadi kalau yang punya anak, apalagi anaknya masih kecil, coba orang tuanya jangan egois ya. Anaknya butuh lingkungan yang sehat. Nih, ini bagi bahaya pada perokok pasif. Jadi tadi kita udah bilang yang rokok yang tadi ya. Kalau perokok pasif adalah orang yang menghirup asap rokok atau uap vape dari lingkungan sekitarnya, baik secara langsung, second hand smoke, maupun residu yang menempel di benda-benda yang tadi ya, yang kita bahas tadi ya, baik yang langsung terhirup ataupun yang ada di barang-barang sekitar ya. 20-30%-nya terjadi peningkatan resiko kejadian kanker paru. Anak-anak lebih rentan terkena asma dan alergi. Ini sering datang ke Vaskes, itu orang tuanya bawa anak-anaknya, bisa seminggu sekali dia terkena batuk pilek. Seminggu sekali terus-terusan ya, batuk pilek demam. Minggu depannya, tadi kemarin udah sembuh belum? Udah Bu, sembuh 2-3 hari, terus sakit lagi. Kita cross check, ternyata orang tuanya merokok ya, merokoknya di dekat-dekat sana. Bahkan ada yang bilang, ya saya merokok tapi di rumah saya nggak merokok, tapi tadi kan menempel. Iya. Jadi dari sanitasi rumahnya kurang baik, kebersihannya, belum lagi ada resiko dari orang tuanya yang perokok ya. Jadi memang harus benar-benar kalau bisa di stop ya. Kemudian ibu hamil, resiko bayi prematur dan kematian mendadak pada bayi ya. Jadi kalau kita lihat dari tadi kayaknya kok nggak ada positifnya ya. Iya, sejauh ini justru menimbulkan penyakit-penyakit lain yang berbahaya ya Dok ya. Makanya baru baik dari orang tua, remaja, lansia maupun usia produktif, bahkan ibu hamil, usahakan untuk menjaga ya. Baik, menarik sekali dokter. Kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.